Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kita semua. Sejenak mari kita mengkhususkan waktu, hati dan pikiran kita tertuju ke hadirat Tuhan dalam persekutuan doa masa Advent yang keempat tahun 2021. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 99 bait pertama dan kedua. Kita surga bergema. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus, terima kasih ya Bapa, oleh karena berkat dan rahmat-Mu kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami sampai dengan hari ini dengan penuh selamat, tiada halangan satu apapun. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Aktivitas kami hari ini dapat terselesaikan dengan baik. Mohon perkenan Tuhan, pada hari ini kami mengadakan persekutuan doa masa Advent hari yang kelima. Dan dalam persekutuan ini kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang dengan segala keterbatasannya Tuhan pakai dalam kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan hanya kebenaran firman yang disampaikannya. Ya Allah yang ada di surga, mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Demikian Tuhan doa kami, semuanya kami pinta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan pada hari ini dengan tema belajar dari pengalaman. Mengapa kita harus belajar dari pengalaman? Apakah pengalaman merupakan guru yang terbaik? Mari kita mencari jawabnya dari sang sumber kebenaran sejati, yaitu dari firman Allah. Kita baca dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 6. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 6. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan
dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, memahami, dan melaksanakan firman Tuhan di sepanjang hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan merupakan catatan peristiwa yang benar terjadi masa silam dan perlu menjadi pelajaran berguna bagi generasi kemudian. Karena kita sebagai orang percaya merupakan kelanjutan Israel sebagai umat pilihan Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus menceritakan kembali pada jemaat Korintus bagaimana Israel pada waktu itu harus terlunta-lunta di padang gurun karena selalu mengingkari perintah Tuhan. Padahal Tuhan telah banyak membuat perkara-perkara ajaib. Ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Mesir, saat berada di tepi lautan, laut terbelah menjadi dua, dan mereka dapat berjalan di tengah lautan. Dan ketika sudah sampai di daratan, laut kembali menyatu. Prajurit dari Mesir mati semua di tengah lautan. Setiap hari bangsa Israel menerima kiriman roti mana dan burung sebagai lauknya. Saat kepanasan dipayungi dengan mega mendung, dan ketika kegelapan disinari dengan lidah api. Dan perkara-perkara ajaib yang lain banyak dilakukan oleh Tuhan. Mujizat yang telah Tuhan berikan pada bangsa Israel tidak membuat bangsa Israel menghormati Allah, tetapi sebaliknya membuat mereka sombong dan meremehkan Tuhan. Kejahatan mereka semakin menjadi persungutan, percabulan, dan pemberontakan. Sikap dan perilaku yang demikian menjadikan mereka semakin menderita. Perjalanan dari Mesir menuju Kanaan yang mestinya ditempuh 40 hari berlanjut menjadi 40 tahun. Dan sebagian besar dari mereka tewas di perjalanan karena durhaka kepada Allah, karena memberontak pada Allah, karena tidak setia dan tidak taat kepada Allah. Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Korintus pada waktu itu dan juga pada kita semua di zaman ini. Pengalaman membuktikan bahwa Israel tidak patuh mati kesakitan di padang belantara. Sebaliknya,
mereka yang patuh dan taat kepada Tuhan dapat masuk ke tanah perjanjian, yaitu ke Kanaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, menjalani hidup kekristenan tidaklah mudah. Di tengah perjalanan banyak godaan, rintangan yang harus dihadapi. Kisah Israel menuju Kanaan kiranya menjadi pembelajaran kita. Berkat Tuhan yang melimpah, jangan menjadikan kita sombong dan melupakan Tuhan. Sebaliknya, sekecil apapun berkat Tuhan untuk selalu disyukuri, maka pada waktunya kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Segala sesuatu boleh terjadi di dalam hidup kita. Tapi yakini bahwa Kristus telah memberikan jaminan kemenangan kepada kita. Kemenangan pasti terjadi pada kita. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Di sana merupakan janji kemenangan yang akan kita dapatkan. Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk menjadi pemenang, kita tidak boleh tinggal diam. Tetapi kita harus melawan segala kuasa dan tipu daya iblis dengan iman. Di mana imanmu engkau taruh, di situ kemenangan akan kita dapatkan. Setia, taat, dan beriman akan menghantarkan kita untuk dapat meraih apa yang kita inginkan, untuk dapat meraih kemenangan, meraih kesuksesan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kini kita memasuki masa Advent. Masa Advent mengarahkan kita untuk menerima Kristus secara totalitas dengan segenap hati dan jiwa kita. Jangan seperti Herodes yang mencari Yesus untuk dibunuh karena ingin melanggengkan kekuasaannya. Jangan menjadi pemilik penginapan di Bethlehem pada waktu itu menolak Yesus demi keuntungan bisnisnya. Mari kita meneladani para majus dan para gembala domba. Mereka mencari Yesus, menerima Yesus untuk menyembahnya, memujinya, dan mengaturkan berbagai persembahan. Natal bagi Yusuf adalah ketaatan dan kesetiaan. Yusuf taat pada apa yang Allah sampaikan melalui malaikat pada Yusuf,
dan Yusuf setia mendampingi Maryam sampai Yesus dilahirkan. Kesetiaan dan ketaatan akan memberikan satu kebahagiaan, akan memberikan satu kesuksesan. Mari kembali kita belajar dari pengalaman. Sebagaimana pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju Kanaan, banyak pelajaran yang dapat kita terima dan dapat kita jadikan sebagai pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik sejauh kita mau introspeksi diri dan berbenah diri. Keputusan yang baik datang dari pengalaman, dan pengalaman datang dari keputusan yang buruk. Jadikan firman Tuhan sebagai pelita kakimu dan terang bagi jalanmu. Niscaya kita akan beroleh kebijakan, hikmat, dan rahmat Tuhan untuk menjalani aktivitas hidup kita dan menuju keberhasilan, kesuksesan, damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menghadap Tuhan kembali di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pencerahan yang Tuhan berikan bagi kami melalui sabda yang Tuhan taburkan bagi kami pada saat ini. Melalui pengalaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, kiranya menjadi pengalaman bagi kami. Pengalaman membuktikan bahwa ketidaksetiaan kepada Tuhan menjadikan hidup menjadi sengsara dan bahkan mengalami kematian. Ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa setia taat kepadamu. Roh Kudus kiranya senantiasa memimpin, memperlengkapi, dan mengarahkan kehidupan kami, agar kiranya hidup kami ini hanya tertuju dalam kehadirat-Mu saja. Ya Allah, Tuhan yang di surga, mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini terbeban berat oleh karena berbagai persoalan yang dihadapi, oleh karena sakit penyakit yang dideritanya. Kiranya ya Tuhan, Engkau beri kelegaan, Engkau sembuhkan sakit penyakit yang dideritanya. Untuk para sepuh yang telah lanjut usia dan tubuhnya mengalami kelemahan, kiranya Tuhan senantiasa lawat, kiranya Tuhan senantiasa beri pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera, agar dalam menjalani hari-hari kehidupannya selalu bersyukur kepadamu. Mohon hikmat dan rahmat-Mu bagi para pemimpin bangsa dan negara ini, agar kiranya dapat membuat satu kebijakan yang dapat memberikan rasa aman, nyaman bagi bangsa ini, dan juga untuk kesejahteraan bersama umat Tuhan di muka bumi ini. Ya Allah yang ada di surga, sekiranya dalam persekutuan ini terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Demikian Tuhan doa kami, semuanya kami pinta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat
400 bait pertama dan kedua, Kudagi Jalan Mulia. Demikian persekutuan doa masa Advent hari yang kelima tahun 2021. Kasih dan berkat Tuhan kiranya senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.